Hai sahabat IJAI, selamat datang kembali di HTDKL by Doptul Quran Learning. Ada suatu kutipan dari salah satu pimpinan pondok yang berada di Jawa Timur. Beliau mengatakan bahwasanya, kuasailah bahasa, maka Anda bisa menguasai dunia. Oke, di kesempatan kali ini, kita akan bahas banyak mengenai tentang bahasa Arab, terkhususnya dari huruf alif sampai huruf ya. Dan tentu bukan hanya saya sendiri. Di sini kita telah kedatangan narasumber yang luar biasa sekali. Salah satu guru DKL yang pernah belajar di Al-Azhar, Mesir. Mari kita sambut bersama Ustadzah Fani Hilma. Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam Ustadz Hadi. Sehat kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Makin senang ketemu antum ini Ustadzah. Masya Allah, Alhamdulillah kalau bikin senang. Antum gimana, sehat? Sehat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini lagi ngandung ya Ustadzah? Alhamdulillah doanya. Alhamdulillah, semoga lancar. Amin. Semoga lancar ya. Oke, alhamdulillah Ustadzah, selamat datang di HTDKL. Ini tempat kita berbincang bersama, terkhusus di kesempatan kali ini Ustadzah. Kita akan membahas banyak, mungkin antum banyak cerita nanti tentang bahasa Arab. Karena ya tadi kan antum pernah belajar ya Ustadzah di Mesir. Berapa tahun itu Ustadzah? Belajar sih ya 5 tahun, dan itu tanpa jeda ya, maksudnya nggak ada bolak-balik Indonesia Mesir, nggak ada 5 tahun full saya di sana gitu. Oh, luar biasa 5 tahun. Berarti LC nih ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, berarti tidak diragukan lagi nih ya kalau untuk kita membahas tentang bahasa Arab tersebut. Mungkin saya langsung pengen tahu nih Ustadzah. Dari yang kita tahu ya, salah satu bagian terpenting yang ada di kehidupan kita ini bahasa. Bahkan banyak bahasa di dunia, bahkan bisa ribuan bahasa. Dan salah satu elemen terpenting itu bahasa. Dari sekian bahasa tersebut, kenapa salah satu bahasa yang antum ingin dalami dan pelajari tersebut yaitu bahasa Arab? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Tadi pertanyaannya kenapa dari sekian banyak bahasa? Kenapa bukan kebetulan ya, mungkin memang ini pilihan juga. Dan memang Allah kasih saya kesempatan di situ gitu kan. Awalnya itu dari keinginan untuk belajar di pesantren. Sebenarnya belajar di pesantren itu yang saya inginkan karena melihat kegiatan yang begitu banyak gitu kan. Jadi saya tertarik. Kemudian ketika sudah terjun ke pesantren, mendapati ilmu-ilmunya itu dipelajari dengan bahasa Arab, dan alhamdulillah saya bisa mengikutinya dengan mudah seperti itu. Jadi karena memang kemudahan yang saya alami itu, jadi mungkin inilah kecondongan saya kayak gitu, sehingga akhirnya dari prestasi yang saya dapatkan di pesantren ini, saya dibeasiswakan untuk sekolah di Al-Azhar gitu. Masya Allah, luar biasa. Berarti dari antum sendiri emang dari awal udah pengen tertarik bahasa Arab itu? Iya, memang sudah tertarik dan memang enak dipelajari gitu. Apalagi yang berhubungan sama grammarnya ya, grammar Arab yang kita sebut dengan ilmu nahwu dan sorof, itu saya suka. Jadi pelajaran yang memang membutuhkan kecerdasan ya, nahwu itu kan sama sorof membutuhkan kecerdasan, berpikir gitu kan. Itu saya suka gitu. Masya Allah. Kenapa? Berarti secara suka garis mikir memang berarti secara garis besarnya itu linear ya antum, dari awal kemauan tersebut sampai kuliah pun itu semuanya berbau bahasa Arab semuanya. Iya, betul. Masya Allah. Ada alasan lain nggak sih Ustazah selain dari ini kan karena antum udah cinta sekali ya dengan bahasa Arab. Selain itu ada alasan lain nggak sih antum belajar bahasa Arab? Alasan lain karena yang kedua ya, itu karena motivasi dari orang tua juga. Jadi orang tua itu ingin saya itu bisa menguasai bahasa Arab dan Inggris gitu. Karena dengan bahasa Arab dan Inggris kamu bisa, tadi yang kata Ustadz Hadi di awal ya, dengan bahasa Arab kamu bisa menguasai dunia. Karena kan kita tahu bahasa Arab itu juga seperti bahasa Inggris yang menjadi salah satu bahasa internasional, dan dia banyak dipakai di berbagai negara. Gitu, infonya tadi dapat kalau bahasa Arab sudah dipakai di 24 negara.
Masya gitu. Allah. Berarti segitu pentingnya bahasa Arab. Masya Allah, luar biasa. Tapi kalau untuk masalah kayak pekerjaan atau fashion kita setelah kuliah atau setelah pembelajaran itu, bahasa Arab itu penting nggak sih, Ustaz? Penting, banyak benefitnya sebenarnya ya. Yang ketiga, alasan ketiga sebelum menjawab Ustaz tadi ya, bahasa Arab itu adalah bahasanya Rasulullah. Oh, Masya Rasulullah Allah. itu kan juga kekasihnya Allah ya gitu. Kan Rasulullah pernah berbicara ahibbu al-Arab li'anni Arabiyyun wal Qur'an Arabiyyun walisan ahli jannah Arabiyyun gitu katanya. Jadi cintailah bahasa Arab karena bahasa Arab itu adalah bahasa aku gitu. Aku kan kekasih Allah juga gitu. Berarti kan otomatis bahasa yang dicintai Allah juga, bahasa Quran juga, dan kemudian juga bahasa penghuni surga gitu kan. Gitu. Jadi yang ketiga alasannya karena itu bahasa yang dicintai sama Allah, yang dipilih sama Allah, yang dimuliakan sama Allah. Kemudian selanjutnya untuk benefitnya ya tadi ya, kedepannya bahasa Arab itu sebenarnya bisa membawa kita kesuksesan, entah dunia, entah akhirat gitu. Tujuan utama sebenarnya ya akhirat, karena dengan bahasa Arab kita bisa memahami kalamullah, kita bisa memahami kalamnya ulama. Kalamnya ulama yang memang ulama itu kan lebih bisa dari kita untuk mengkaji Al-Qur'an, hadis gitu kan, mereka lebih paham, apalagi ulama-ulama Arab gitu. Terus gimana caranya kita bisa memahami Al-Qur'an dan memahami kalamnya ulama ya dengan belajar bahasa Arab gitu kan. Jadi benefit akhiratnya adalah kita bisa beragama dengan benar gitu, insyaallah. Kalau duniawinya mungkin ya apa ya Ustaz Hadi ya, banyak banget sebenarnya, termasuk sekarang sudah banyak agen-agen travel umroh dibuka gitu kan. Yang kita tahu dari bisnis seperti itu tuh juga besar ininya. Dan kemudian dari sisi kita bisa berdiplomasi dengan orang Arab gitu kan, dengan kita bisa memahami karakter mereka, kita bisa dekat sama mereka gitu kan, kita bisa paham bahasa mereka, zauknya mereka. Zauk itu apa ya, kayak rasa ya. Kita nyebut rasa ya, Dok ya. Kita bisa berdiplomasi dengan mereka, kita bisa berbisnis dengan mereka. Berarti kalau kita simpulkan, bahasa Arab ini sudah menjadi bahasa yang global ya. Bahkan kalau kita bisa artikan menjadi bahasa yang modern. Iya. Walaupun ini terkesan bahasa yang udah dari dulu ada, bahkan tadi Antum bilang dari jauh di dalam zamannya Nabi udah dipakai bahasa Arab. Luar biasa, Masya Allah. Nih, saya ingin tahu nih, kayak menarik karena Antum nih sangat cinta sekali ya, karena dari awal suka bahasa Arab ya. Iya, kuncinya adalah cinta. Karena cinta kita jadi mudah melaksanakannya gitu. Saya ingin tanya nih, apa tuh? bahasa Arab susah nggak sih? Bahasa Arab susah atau enggak? Karena sudah cinta, karena sudah suka, karena Allah juga condongkan saya ke situ. Jadi saya selama ini alhamdulillahnya belum menemukan kesulitan kalau dari sisi mempelajarinya ya gitu. Karena saya suka yang berhubungan dengan logika, yang kecerdasan kayak gitu-gitu, rumus dan sebagainya. Hanya saja masalah mempelajari bahasa Arab itu masalahnya adalah dalam mempraktekannya Ustadz gitu. Ketika kita kurang praktek, ketika circle kita nih ya, lingkaran pertemanan kita itu masih satu kebangsaan ya, satu bahasa, satu rumpun, itu nggak akan membentuk kita untuk bisa bahasa Arab karena kita akan kurang praktek. Jadi sebenarnya masalahnya saya tuh di situ. Karena ketika di Mesir itu juga circle saya kurang banyak dengan orang Arab. Ini sudah ada pertanyaan yang mungkin menarik bagi teman-teman yang nonton juga, bagi sahabat kita semuanya, itu mengenai pembelajaran atau trik pembelajaran bahasa Arab. Triknya? Iya, triknya gimana ini Ustaz? Cintailah dulu lah bahasa Arab itu. Gitu kan. Kalau kata Maulana Syekh Hisham ya, beliau kan pakar di fikih,
mengajarkan ke murid-muridnya di Mesir itu kan juga perihal fikih gitu yang diajarkan. Beliau pernah ngendikan tuh apa ya? Kok taunya bahasa Jawa? Pernah ngasih dawuh gitu ya, intinya saya itu yang penting mengajarkan yang mudah dulu. Untuk apa? Supaya mereka itu cinta gitu dengan apa yang saya ajarkan ini, dengan ilmu yang sedang saya ajarkan ini, mereka suka. Baru setelah mereka suka gitu kan, nanti saat menghadapi kesulitan mereka akan biasa saja gitu. Yang penting adalah dari rasa suka dulu. Misalkan nih ada guru-guru bahasa Arab gitu kan, gimana cara menarik siswa agar suka gitu kan, bisa dengan ajarkan dulu hal yang mudah, kemudian contohkan cara bicaranya, kasih motivasi kayak gitu. Kemudian trik-triknya yang selanjutnya adalah belajar atau menabung dulu ininya, vocabularisnya, mufrodat gitu, kita bilang mufrodat kalau dalam bahasa Inggris vocabularisnya gitu. Indonesianya kosakata sampai lupa Indonesianya kayak gitu. Dari banyak menabung, jangan lupa dipraktekkan itu Ustadz vocabnya gitu. Kemudian juga jangan lupa belajar grammarnya atau tata bahasanya, itu penting juga gitu. Berarti trik pertama harus cinta. Iya, cinta, harus suka dulu, karena semua kegiatan itu harus berdasarkan dengan suka dulu gitu. Kalau terpaksa dia menjalankan tapi akhirnya akan sia-sia. Iya, benar. Yang kedua, perbanyak kosakata. Oke, sadar. Menarik nih. Tadi triknya udah. Boleh nggak sih ngajarin kita nih, ngajarin saya, teman-teman yang lagi nonton semua nih, gimana sih belajar bahasa Arab biarin menarik gitu? Contoh saya nih murid Ustazah. Aduh. Biasanya kalau Ustazah ngajar bahasa Arab gimana untuk bisa menarik gitu? Kebetulan karena murid saya kelas 1, jadi saya kasih motivasinya itu siapa yang mau masuk surga kayak gitu, karena bahasa Arab ini bahasanya ahlul jannah loh gitu. Siapa yang mau dicintai sama Allah kayak gitu. Terus saya ajarkan kosakata dulu, dan supaya mereka bisa mengingat kosakata itu, kebetulan karena kelas 1 SD ya, jadi saya bantu dengan game. Kayak gitu. Kayak apa tuh contohnya kalau yang game bahasa Arab? Lebih ke ice breaking, jadi nyanyi tapi pakai bahasa Arab, ada bahasa Arabnya gitu, atau full di ice breaking aja? Lebih ke permainan melatih fokus gitu. Iya, benar. Coba kurosa, misalkan apa tadi ya, antara kolam roses dengan kurosa. Iya. Sekarang angkat yang kurosa gitu. Jadi kan yang salah nggak dapet poin gitu. Karena anak kecil suka dengan reward kayak gitu biasa. Luar biasa ya. Kalau belajar emang menyenangkan ya kalau untuk anak-anak kecil kayak gitu. Nah, saya ingin, mungkin teman-teman juga di rumah nunggu nih, yang lagi nonton nunggu nih, gimana percakapan bahasa Arab? Saya sendiri akan menanyakan beberapa pertanyaan pakai bahasa Arab. Maka istaidu. Boleh. Ustadz Hadi dulu mulai ya. Iya, saya mulai. Sa'atakallam fi amri dirasiyah. Wal awwal sas'alukum anid dirasah fi Azhar Syarif. Wa kaifa ahwal dirasiyah fi Azhar Syarif? Hal talamid yata'allamuna ad-dars fi jami'ah faqat أو في خارج الجامعة؟ الطلاب بالحقيقة لا يتعلمون فقط في الجامعة، فهم كذلك يتعلمون في مضيافة جمعه ماذا أستاذ؟ ممكن لو نسهل للمشاهدين، هذا نسمى جامع فقط ya. جامع هذا كالمسجد. نعم في الجامع. كما عرفنا الأزهر يعني جامعة وجامع، جامع وجامعة. هم يتعلمون في الجامعة كذلك يتعلمون في الجامعة كذلك.
Ini gimana cukup? Kayaknya cukup ya, Ustaz. Ini luar biasa banget kalau untuk bahasa ngobrol sama ahlul misroh. Penduduk Mesir ini luar biasa kalau untuk bahasa Arabnya. Masih kurang Ustaz, karena kurang praktek itu Hmm. sebenarnya. Kalau saya pernah dengar di Mesir ada amiyah nih, Ustaz. Boleh amiyahnya? Tapi kayaknya qalil ya. Contoh dikit aja lah dari amiyah, Ustaz. ازيك anta amil Itu artinya? kaifa haluk. Oh. Jadi gimana kabarnya? Luar biasa. Mungkin terakhir nih Ustaz, di kesempatan di kali ini terakhir saya ingin menanyakan, tadi kita membahas benefit mungkin yang lebih ke duniawi sama ukhrawi ya. Salah satu benefit ukhrawi itu kita sebagai pengajar, karena pengajar Al-Quran, ada nggak sih benefit khusus untuk orang-orang yang bisa berbahasa Arab terus dia mendalami Al-Quran? Karena antum kuliah di kuliah apa saja? Kuliah tafsir wa ulumul Quran. Idzan tamam. Oke. Apa sih benefitnya bahasa Arab dengan Quran tersebut? Benefitnya di dalam Islam itu ada tingkatan-tingkatan ya Ustaz. Ada dia ahlu ibadah tapi tidak memahami apa maksudnya ada yang dia itu dalam beribadah dia tidak memahami apa yang sedang dia baca begitu. Ada juga yang dia tidak paham terhadap apa yang sedang dia ucapkan, apa yang sedang dia kerjakan, tapi dia berusaha untuk belajar, mempelajari ilmu yang berkaitan dengan ibadahnya. Misalkan dalam artian kita mengamalkan fikih ya, itu kan juga referensinya banyak beberapa dalam bahasa Arab. Kita biar bisa paham referensi dalam Arab itu gimana, kan yang lebih enak kan kita belajar dari referensi Arab ya gitu. Biar bisa dia baca referensi Arab tuh gimana, dia harus belajar bahasa Arab dulu dong gitu. Jadi ini adalah orang yang beribadah tapi dia berusaha, masih ada usahanya. Dan yang tingkatan atasnya lagi adalah dia ibadah tapi juga dengan ilmu gitu. Dia emang sudah punya ilmunya gitu dengan hasil dia belajar. Berarti kalau orang yang sudah menguasai bahasa Arab dan Al-Quran, kalau udah di tingkatan yang tadi, yang ketiga mungkin ya Ustaz, yang Ustaz bilang, itu dia udah paham gimana ibadahnya dan mengerti juga apa yang ada di dalam ibadahnya tersebut. Itu betul. udah di situ posisinya ya. Berarti dia baca Al-Quran bisa memahami Al-Quran apa yang dia baca. Betul. Luar biasa, Masya Allah. Maka teman-teman di rumah Betul. yang lagi nonton nih, tertarik nggak untuk belajar bahasa Arab? Masya Allah. Sebenarnya yang kurang itu kalau misalkan dia beribadah tapi nggak ada usaha untuk belajar apa yang digunakan untuk memahami agamanya sendiri kayak gitu. Sebenarnya yang kurang itu seperti itu gitu. Jadi katakanlah misalkan dia prefer ke belajar bahasa Inggris, ke Mandarin, tapi apa salahnya kalau dia berusaha juga dong bisa pelajari bahasa Arab kayak gitu. Luar biasa, Masya Allah. Karena sebenarnya tetap dapat pahala, namanya ahlul ibadah, tetap ada pahalanya. Cuman lebih tinggi dan lebih mulia itu ahlul ilmi. Ahlul ilmi di sini maksudnya dia yang sudah bisa memahami agamanya dengan benar seperti itu. Dengan cara memahami bahasa Arab. Karena semua ibadah berbahasa Arab. Gitu. Masya Allah. Luar biasa. Mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Apa artinya? Sesuatu yang wajib itu tidak akan sempurna kecuali dengan mengamalkan sesuatu yang membuatnya sempurna. Jadi sesuatu yang membuatnya sempurna ini jadi hukumnya wajib juga. Kalau menurut beberapa ulama itu, sebagian ulama berpendapat belajar bahasa Arab itu wajib. Guys, ayo belajar bahasa Arab. Karena bahasa Arab digunakan untuk memahami agama dengan benar gitu. Misalkan kita sholat nih, ntar niatnya gimana gitu, misalkan salah gitu ya, kita nggak tahu arti zuhur itu apa, kita pas sholat asar ngucapnya zuhur kayak gitu.
Apalagi Quran. Iya. Cuma baca Quran aja nggak ngerti apa yang di dalamnya yang terkandung dalam Quran tersebut ya. Mungkin teman-teman di rumah kayak surat yang sering kita baca Al-Fatihah, belum tentu semuanya memahami surat Al-Fatihah dalamnya itu apa ya. Luar biasa, Masya Allah. Berarti udah salah satu benefit terbesar untuk mempelajari bahasa Arab, yaitu orang yang sudah bisa memahami apa yang dia baca, apa yang dia lakukan. Oke, Masya Allah, luar biasa Ustazah Fani. Ini ilmunya banyak banget. Masih Ini kurang sebenarnya. benar-benar kita gali banyak sekali ini, Masya Allah. Wa ana farah jiddan, farah awi altaki bikum wa arju naltaki fi liqa'in akhar Insyaallah. natakallam anil asya al-katsirah. Insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa dawamu sihah lakum wa li auladikuma. Tamam, Amin insyaallah. amin. Doa ya Ustaz, Amin doakum. amin amin. Oke teman-teman di rumah, alhamdulillah, gimana rasanya? Tertarik untuk belajar bahasa Arab? Maka kalau udah tertarik, silahkan belajar. Di DKL bisa belajar Quran dan bisa tambahannya belajar bahasa Arab. Ya, siapa tahu buka daurah bahasa Arab Ustaz kapan-kapan. Semoga dapat terlaksanakan semuanya. Iya, Amin. amin ya Allah. Oke, terima kasih Ustazah Fani telah sudah menyempatkan hadir di HTDKL. Semoga kita bisa ketemu lagi di kesempatan lainnya. Dan untuk teman-teman di rumah, terima kasih sudah mau menonton video kami. Dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa kalau mau belajar, datanglah ke DKL untuk belajar bahasa Arab. Terima kasih.